Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Welcome in English class with me, with Mr. Rizfa Yuza. Selamat bergabung di kelas Bahasa Inggris bersama Pak Rizfa Yuza. Now, we are discuss about if imperative, perintah, can, and should. Hari ini kita masih di tema yang sama seperti minggu kemarin, masih akan membahas tentang if imperatif, perintah, can, and should. Kita langsung saja. Untuk pengertiannya sendiri kita minggu kemarin sudah Bapak jelaskan yang if clause plus main clause with imperatifnya sendiri. Sekarang kita untuk hari ini Bapak akan membahas yang if clause plus main clause with modal can sama if clause plus main clause with modal should. Jadi ada dua pembahasan untuk hari ini. Yang pertama adalah penggunaan if clause plus main clause with can ataupun with modal can. Apa itu modal? Modal di sini bukan modal ya, bukan modal dalam ilmu ekonomi, bukan. Modal di sini ada catatan modal ataupun modalitas adalah bentuk kata yang membantu kata kerja ataupun verb. Modal harus disandingkan dengan verbs. Jadi modal ini harus disandingkan dengan verb ataupun kata kerja. Oleh karenanya, modal juga sering dinamakan kata kerja ganti. Jadi modal can ataupun can di sini harus diikuti dengan verb ataupun kata kerja. Modal can ataupun can juga bisa digunakan pada kalimat main clause untuk memberikan arti yang permissions. Permissions di sini adalah izin. Sebagaimana arti dasar dari modal can tersebut yang bermakna bisa atau boleh. Can di sini artinya, dasar artinya adalah bisa ataupun boleh. Jika diberikan di main clause, berarti memberikan arti permissions ataupun izin. Ini ya. Di sini ada contohnya. If you have license, you can drive my car. Jika Anda memiliki lisensi itu maksudnya adalah SIM di sini, Anda dapat mengendarai mobil saya. Di sini ada seperti biasa, ada dua kalimat. If clause dengan main clause. If clause-nya if you have license, you can drive my car ini adalah main clause-nya. Di sini can, modal can, jika digunakan pada main clause ataupun kalimat di keduanya sini main clause-nya, memberi arti permissions ataupun izin. Jika kamu memiliki SIM di sini atau lisensi surat izin mengemudi, izinnya kamu bisa mengendarai atau Anda dapat mengendarai mobil saya. Itu adalah permisi, kalimat dari izin atau permissions. Untuk yang pertama ya, sudah jelas ya. Jangan lupa di pertemuan kita sebelumnya, minggu yang kemarin, sudah Bapak jelaskan antara if clause dengan main clause-nya tersendiri, ataupun sub clause, anak kalimat dengan kalimat induknya. Di sini jika if clause-nya di depan berarti dikasih tanda koma. Tetapi jika main clause-nya ada di depan tidak usah diberi tanda koma. Dan can, modal can ataupun can di sini digunakan pada main clause. Jika digunakan pada main clause berarti memberi arti permissions ataupun izin. Selanjutnya, sini ada contoh-contohnya, ada 4 contoh. If the weather is bright, you can go picnic. Jika cuacanya cerah, Anda bisa pergi piknik. If the weather is bright, cerah, bright ini adalah cerah. You can go picnic. Di sini kembali lagi ke yang awal, penggunaan if clause modal can. Modal can itu adalah kata kerja yang membantu kata kerja disandingkan dengan verb ataupun kata kerja. Di sini
Setelah kata can ataupun modal can di sini disandingkan dengan kata kerja. Di sini kata kerja bentuk pertama yaitu go. Begitupun yang tadi can drive. Kata kerjanya mana, verbnya mana? Verbnya adalah drive. Drive ini adalah mengendarai kata kerja ya. Jadi di sini model can harus di model, bukan can saja ya, yang lainnya model can di sini can ataupun model can tadi model adalah bentuk kata yang membantu kata kerja dan harus disandingkan verb. Jadi setelah can harus ada verb. Di sini setelah can ada verbnya adalah drive. Jika cuaca cerah, Anda bisa pergi piknik. Mana if clause-nya? If clause-nya adalah yang pertama ini ataupun sub clause anak kalimat. Sedangkan main clause-nya yang kedua. You can go picnic. Anda bisa pergi piknik. Untuk yang kedua, untuk main clause di sini can-nya berada di main clause berarti memberikan izin. Izinnya apa? Silahkan pergi piknik jika cuacanya cerah. Selanjutnya, if I pass the exam, the ya bukan the, if I pass the exam, you can use my books. Jika saya lulus ujian, saya dapat menggunakan buku-buku saya. Bukan, ulangi lagi. Jika saya lulus ujian, Anda, maksudnya Anda ataupun kamu dapat menggunakan buku-buku saya. If I pass the exam, jika saya lulus ujian nih, you can use my books. Kamu ataupun Anda bisa menggunakan buku-buku saya. If clause-nya ada di depan, sudah sangat jelas ada kata-kata if-nya. Dan di sini izinnya apa, permissionsnya apa, yang ada di main clause-nya, yang ada di kalimat kedua di sini. You can use my book adalah permissions ataupun izinnya. The exam, bukan the exam. Kenapa? Karena kembali lagi ini adalah huruf vokal a, i, u, e, o. Jika ada kata-kata the, setelahnya huruf vokal, bacanya bukan the tapi di ya, di exam bukan the exam. Selanjutnya, can you call me if you see Susan? Bisakah Anda memanggil saya jika Anda melihat Susan? Untuk yang ketiga ini agak berbeda dengan dua yang sebelumnya. If-nya ditaruh di belakang. Jika if ditaruh di belakang, berarti tata caranya atau peraturannya adalah tidak perlu ada koma. Ya, jangan lupa ya, jika if-nya di belakang atau setelah kalimat main clause tidak perlu ada tanda koma. Can you call me if you see Susan? Bisakah Anda memanggil saya jika Anda melihat Susan? Tetap ya, main clause-nya di depan ini, can you call me ini adalah kalimat permissionsnya ataupun izinnya. Jika Anda memanggil, bisakah Anda memanggil saya? Itu kalimat permissionsnya atau izinnya. Jika Anda melihat Susan. Yang terakhir ini sama dengan yang keempat. If clause-nya ada di belakang. I can swim if my mother allows me. Saya bisa berenang jika ibu saya mengizinkan saya. Ini dua terakhir ini kalimatnya dibalik, tidak seperti dua yang di awal. If-nya di depan, jika ini if-nya ataupun if clause ataupun sub clause ada setelah main clause. Itu tentang penggunaan if clause plus main clause with model can. Model, jangan lupa ya, model itu apa sih Pak? Model di sini adalah kata yang membantu kata kerja dan harus disandingkan dengan verb atau bisa juga disebut dengan kata kerja ganti. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya ini hampir sama dengan model can yang tadi, model should, tapi kita ganti dengan model should. Penggunaan if clause plus main clause with model should. Selain model can, kalimat main clause juga bisa menggunakan model should.
Ketika modal should ini digunakan untuk menunjukkan sebuah saran atau nasihat advice. Berbeda dengan can itu lebih ke permissions ataupun izin. Jika should di sini adalah lebih ke saran ataupun nasihat. Berbeda ya. Yang tadi izin, can tadi izin, kalau should ini adalah saran ataupun nasihat ataupun advice. Saran dan nasihat bahasa Inggrisnya adalah advice. Sini ada contoh, ada 4 contoh. Yang pertama, if you want to work hard, you should arrange your time. Jika Anda ingin bekerja keras, Anda harus mengatur waktu Anda. Maksudnya di sini mengatur waktu itu manage waktu, merencanakan waktu ya, tidak membuang-buang waktu secara percuma. If you want to work hard, jika Anda ingin bekerja keras, you should arrange your time. Anda harus mengatur waktu Anda. Di mana if-nya, if clause-nya, ataupun sub clause-nya. Di sini sudah jelas, if clause ataupun sub clause ada di pertama, kalimat pertama, ada kata-kata if-nya, setelah itu koma, setelah koma ini adalah main clause-nya. You should arrange your time, ini adalah main clause-nya. Di sini should arrange. Arrange di sini adalah kata kerja. Jadi should ataupun yang sebelumnya Bapak jelaskan can harus diikuti dengan kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah arrange setelah should. Kamu ataupun Anda harus mengatur waktu Anda. Artinya adalah saran ataupun nasihat. Should di sini adanya di main clause setelah if clause. Di if clause ini tidak ada kata-kata should, adanya di main clause ataupun di kalimat yang kedua ya. You should arrange your time. Adalah kalimat kedua, main clause, ada kata-kata modal should. Selanjutnya, if you do not win scholarship, you should study harder. If you do not win scholarship, you should study harder. Jika Anda tidak memenangkan beasiswa atau tidak mendapatkan beasiswa, Anda harus belajar lebih giat. Kalimat if clause-nya ada di depan. Jika kamu tidak memenangkan beasiswa, maksudnya di sini tidak mendapatkan beasiswa, berarti kamu harus belajar lebih giat lagi. Kamu harus belajar lebih giat lagi. Di sini adalah kalimat nasihat ataupun advice. If you don't go to the school, if you don't go to the school, you should borrow your friend's note. Jika Anda tidak pergi ke sekolah, Anda harus meminjam catatan teman Anda. Di sini sarannya ya, Anda harus meminjam catatan teman Anda. Maksudnya apa sih kalimat ini? Kalimat ini maksudnya jika kamu tidak datang ke sekolah, entah itu izin, entah itu tidak masuk karena halangan yang lain, Anda harus meminjam catatan dalam artian harus mencatat atau mengcopy materi yang Anda tidak masuk, yang kamu nggak masuk hari itu. If you don't go to the school, you should borrow your friends. Not di sini adalah catatan ya. Yang terakhir, if you go out, you should go home before 11. Jika Anda pergi keluar, Anda harus pulang sebelum pukul 11. Jadi jika kamu pergi keluar, maksudnya pergi keluar rumah di sini, kamu harus pulang ke rumah sebelum jam 11. Di 4 contoh tadi, if-nya di depan ya, kita bisa sebetulnya dibalik-balikkan. Misalnya, you should go home before 11 if you go out. Jika dibalik-balik, main clause-nya ada di depan, if clause-nya ada di belakang, tidak perlu ada koma ya. Simpelnya seperti itu, tidak perlu ada koma. Bapak rasa sekian untuk materi kita hari ini. Bapak membahas tentang 2 if clause, main clause with modal can.
dengan if clause plus main clause with modal should. Di antara dua penjelasan tersebut, jika ada yang kalian masih bingung, ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.